Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semeton rumah kita, Rumah Sakit Tabanan. Kembali berjumpa bersama saya, Yunika Gamayanti, di acara Bincang Sehat Rumah Kita. Salam sehat dan bahagia. Apa kabarnya semeton rumah kita semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Nah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan siaran langsung di Facebook dan YouTube channel Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dengan topik osteoporosis, yaitu nutrisi seimbang untuk mencapai kepadatan tulang yang optimal. Nah, semeton, mengapa kami memilih topik ini untuk diangkat di siaran langsung adalah tidak terlepas daripada dukungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan dalam memperingati Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin. Nah, osteoporosis ini sendiri identik dengan penduduk usia tua. Namun, faktanya saat ini osteoporosis juga dapat menyerang penduduk usia muda. Nah, untuk memperdalam bagaimana langkah-langkah pencegahan dari osteoporosis itu sendiri, semeton, hari ini telah hadir bersama kita Dr. Syuma Adiawan MKes SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Nah, bagi semeton yang ingin bertanya langsung nanti mengenai penjelasan daripada Dr. Syuma, dapat langsung di kolom komentar nih, semeton. Nah, sambil menunggu, mungkin Dr. Syuma telah siap dengan materinya. Nah, semeton, saat ini jika kita lihat di siaran langsung Facebook, sudah ada beberapa orang yang bergabung. Nah, sepertinya Dr. Syuma sudah berhasil connect dengan kita, telah bergabung. Halo, Dok. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, Dok. Apa kabarnya pagi hari ini, Dok? Baik. Ya, sebentar. Saya share dulu ya. Iya. Iya, kita mulai ya, Dok. Oke. PowerPoint saya sudah bisa ini? Iya, sudah, Dok. Oke. Ya, sudah sangat baik. Oke. Saya mulai. Oke, silakan, Dok. Dengan materi 30 menit nanti kita akan ada diskusi tanya jawab dari semeton yang sudah memberikan komentar di siaran langsung Facebook. Oke. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk moderatornya. Perkenalkan, nama saya Dr. Syuma dari bagian disiplin RSUD Tabanan. Hari ini kita sebenarnya lebih ke sharing ya pada semeton-semeton semuanya tentang terkait osteoporosis. Tapi sebelum kita membicarakan osteoporosis sendiri, mungkin lebih sedikit kita tarik ke belakang. Sebenarnya osteoporosis itu apa? Prosesnya bagaimana? Sehingga nanti kita bisa lebih holistik untuk membedah satu persatu, termasuk nutrisi apa yang paling tepat baik untuk preventif maupun berperanan sebagai terapi. Suara saya bagus? Kedengaran? Oke? Ya, oke, Dok. Ya. Ini ya? Oke. Baik. Sebelum kita membicarakan osteoporosis atau yang lebih kita kenal dengan tulang kropos, maka kita akan melihat yang namanya penyusun tulang. Penyusun tulang itu terdiri dari sel dan matrik. Nah, sel itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama adalah osteoblas dan osteoklas. Karena osteoblasnya inilah nanti yang akan membentuk matrik organik. Salah satunya adalah kolagen. Nah, ini kan umum yang kita ketahui
diketahui. Kemudian yang non-organiknya ada yang namanya kalsium. Kalsium ini nanti dibawa oleh pembuluh darah menuju ke tulang. Semua komponen ini berperanan terhadap penyusunan tulang. Oke, nah ini adalah gambaran dari osteoporosis. Kalau kita perhatikan, ada seperti kayak sarang lebah ya, di mana tulang yang sehat itu sarang lebah yang di dalamnya ini, kalau yang osteoporosis, sarang lebahnya ini lubangnya besar-besar. Nah, inilah yang kita fokuskan nanti. Nah, kalau kita ibaratkan suatu bangunan atau jembatan, maka tulang itu yang terdiri dari tadi matrik selnya, di dalam selnya itu ada osteoblast, itu ibaratnya adalah bata. Kemudian yang matriknya yang terdiri dari organiknya kolagen itu seperti ibaratnya adalah ini besi-besinya ini, yang untuk memperkuat. Nah, sedangkan semen untuk pengerasnya ini adalah bagian dari non-matrik. Jadi ketiganya inilah yang berperanan, baik sebagai penyangga, baik bahannya bata yang kemudian dikeraskan oleh semen, sama juga dengan tulang. Nah, ini yang disebut dengan namanya remodeling. Jadi pada manusia, proses remodeling itu tidak hanya berhenti pada saat usia tertentu, misalkan 20 tahun, tapi dia bisa terus berjalan sampai puncaknya keseimbangan remodeling itu pada usia sekitar 30 tahun. Nah, setelah itu mulailah dia ketidakseimbangan. Nah, sama juga seperti rumah. Rumah kalau yang bagus, perawatan yang bagus, artinya tiap hari kita perhatikan, itu remodelingnya berjalan bagus, sehingga tidak terjadi kerusakan. Namun kalau terjadi perawatan yang nggak bagus, kemudian lama-kelamaan, maka akan terjadi kerusakan. Nah, ini disebut di dalam dunia medis disebut abnormal dari bone turnover. Inilah nanti yang akan menyebabkan di mana resorpsi dari tulang atau pemecahan dari tulang untuk menghasilkan tulang-tulang yang rusak yang diperbaiki dengan bone formation-nya tidak seimbang. Ibaratnya adalah seperti tembok yang retak. Ya, inilah sama kita analogikan dengan osteoporosis. Jadi osteoporosis yaitu yang masa tulangnya yang kropos itu sama dengan suatu bangunan rumah, tembok di mana tanpa perawatan temboknya akan menjadi pecah juga. Baik, kalau secara dari jenis, maka jenisnya dibagi menjadi osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Di mana osteoporosis primer itu ada yang tipe 1 yang biasanya lebih dikenal sebagai tipe osteoporosis postmenopause pada wanita terutama. Kemudian yang tipe 1 yang lain adalah osteoporosis senilis, biasanya pada orang-orang yang usianya tua, lebih dari 75 tahun. Sedangkan osteoporosis sekunder adalah akibat penyakit lain atau obat-obatan. Kemudian ada lagi yang osteoporosis idiopatik. Oke, nah kenapa kita bilang osteoporosis ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih? Karena kenyataannya kejadiannya di seluruh dunia, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria yang usianya di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang karena osteoporosis. Bahkan kalau kita akumulasikan, 9 juta patah tulang itu terjadi setiap tahun, 1 patah tulang setiap detiknya. Makanya kenapa kita perlu aware terhadap osteoporosis. Nah, faktor risiko osteoporosis ini dibagi menjadi 2. Faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Nah, yang tidak dapat dirubah apa? Usia, gendernya, ras, riwayat keluarga, sudah keluarga ada yang kena osteoporosis, kemudian siklus haid pertamanya yang terlambat, menopause dini, dan riwayat patah tulang. Kemudian faktor risiko yang dapat dirubah adalah pola makan, asupan, terutama kalsium dan vitamin D. Kemudian konsumsi garam yang berlebihan, kemudian konsumsi alkohol, konsumsi kopi berlebih, merokok, kurang aktivitas, dan kurang sinar matahari.
Gejala osteoporosis yang seperti apa yang mungkin gampang kita kenali? Kalau kita perhatikan misalkan postur bungkuk, kemudian penurunan tinggi badan, ataupun seringnya mengalami cedera atau keretakan tulang dan sakit punggung. Ini yang paling gampang. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana pemadatan tulang itu terjadi. Jadi secara umum begini, pemadatan tulang, pemadatan massa tulang itu akan mencapai puncaknya pada usia 30 tahun. Kemudian dia akan menurun. Tadi seperti yang dijelaskan di slide-slide awal, antara osteoblast dan osteoklasnya yang tidak seimbang, di mana osteoklasnya lebih penghancuran tulangnya lebih banyak, sedangkan osteoblastnya untuk formasi tulangnya yang lebih lambat. Inilah yang nantinya akan terjadi osteoporosis pada tulang manusia. Nah, ini adalah pembentukan tulang yang terjadi sejak dini, yaitu sejak mulai dari janin malahan. Sehingga kalau kita bicara osteoporosis untuk pencegahan, tentu kita juga akan memperhatikan mulai dari masa kehamilan atau sebelum, bahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menikah harus mulai aware tentang kebutuhan vitamin D dan kalsium, karena osifikasi pembentukan tulang terjadi sudah mulai bayi, bahkan dilanjutkan di masa remaja sampai usia puber, berhenti sekitar 20 tahun, dilanjutkan dengan 30 tahun. Setengah pembentukan massa tulang itu didapatkan selama remaja. Itulah sebabnya makanya kepadatan tulang itu harus dijaga melalui salah satunya aktivitas fisik, nutrisi yang seimbang. Karena semakin tinggi puncak massa tulang Anda, maka cadangan tulang kita akan lebih bagus, sehingga itu akan mengurangi terjadinya osteoporosis. Nah, untuk mencapai kepadatan tulang yang optimal, kita sering menganjurkan untuk mengkonsumsi tadi yang di awal slide bahwa materi non-organik untuk mengeraskan tulang itu adalah kalsium, sehingga kita juga harus mencukupi kebutuhan kalsium kita. Nah, sumber-sumber kalsium itu banyak. Misalkan kalau dari sayuran, ya ada brokoli. Ini contohnya. Dari yang umum biasanya kita sehari-hari kita mudah temukan adalah dari susu, ya. Kemudian dari keju. Kemudian beberapa ikan yang dimakan dengan tulangnya, ingat dengan tulangnya itu kalsiumnya tinggi. Apapun jenisnya, tapi yang paling sering kita temui di pasar tradisional dan banyak berlimpah di Indonesia adalah ikan teri atau ancovi. Nah, ini adalah beberapa jenis makanan, nanti bisa kita diskusikan atau kita tanyakan jenis-jenis makanan yang tinggi kalsium, baik itu dari sayur, biji-bijian, ataupun daging. Nah, ini kita sedikit membahas tentang kebutuhan nutrisi harian. Nutrisi harian kalsium rata-rata antara 1000 sampai 1300, di mana dibedakan pada laki-laki dan perempuan, terutama setelah usia 50 tahun atau masa menopause. Nah, kemudian faktor lain yang berperanan untuk mencapai kepadatan tulang yaitu aktivitas fisik yang cukup dan teratur. Lebih dikenal lagi namanya adalah weight bearing exercise, yaitu olahraga yang memang fungsinya adalah untuk menjaga kekuatan massa tulang kita. Itu bisa dimulai dari remaja. Di mana fungsi weight bearing exercise itu satu, menjaga kepadatan tulang, kemudian kekuatan otot dan keseimbangan. Bagus sekali. Nah, misalkan apa itu ya, jogging, lari-lari, kalau masih remaja ya, lompat, jumping begitu ya, lompat-lompat sehingga ada tekanan terhadap massa tulang kita. Kemudian barbel untuk menjaga kekuatan otot kita, yang perannya adalah untuk membantu kekuatan dari tulang. Kemudian keseimbangan yang bagus itu kalau untuk yang muda boleh aerobik, ya senam, bagus. Tapi untuk orang tua saya sarankan yang seperti tai chi, olahraga sambil duduk juga bagus. Nah, kemudian jangan lupa hindari gaya hidup yang tidak sehat karena sudah terbukti berisiko terhadap osteoporosis. Misalkan konsumsi alkohol, kemudian terlalu berlebihan minum kopi dan soda. Dan yang paling banyak kita temukan adalah merokok.
Nah, bagaimana kita mendapatkan kecukupan vitamin D? Ini penting banget karena vitamin D ini gampang kita peroleh dan gratis. Dari mana? Dari sinar matahari. Nah, makanya sering kita harus terpapar pada sinar matahari. Usahakan dalam sehari di pagi sebelum jam 10 pagi ataupun di sore antara jam 4, jam 3 itu bagus untuk kita paparkan tubuh dengan sinar matahari untuk mendapatkan ultraviolet yang nanti berperan mengubah provitamin D di tubuh menjadi vitamin D yang diperlukan untuk tubuh kita. Dan inilah kebutuhan harian di sini ada berdasarkan umur ya, tapi rata-rata kita perlukan antara 400 sampai 600 international unit. Nah, sekarang menginjak pada nutrisi. Nutrisi yang seperti apa yang bisa berperanan terhadap osteoporosis? Saya lebih menyarankan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kita kembali kita tarik ke belakang lagi, osteoporosis itu prosesnya bagaimana. Ini tentang kepadatan massa tulang kita, sehingga kita perlu mengoptimalkan. Sehingga kita juga melihat dari sisi nutrisinya juga, nutrisi yang terutama kandungan vitamin D dan kalsium yang cukup. Jangan lupa protein, karena itu untuk membentuk sel-sel tulang osteoblastnya. Nah, konsepnya adalah tetap gizi seimbang. Di mana gizi seimbang itu kalau kita perhatikan setiap kita makan dari piring kita ini kita bagi menjadi 2. Separuhnya adalah untuk buah dan sayur, separuhnya lagi adalah untuk protein dan sumber karbohidrat. Nah, ini contoh sederhana, ini bisa bervariasi, kita bisa diskusikan. Kita khusus untuk osteoporosis nih dan pencegahan adalah kebutuhan kalsium yang cukup dan vitamin D yang cukup serta protein yang cukup. Ini adalah contohnya. Misalkan kita kalau sarapan pagi, nanti kita bisa rubah-rubah. Ini saya ambil contoh agar bisa mencapai kebutuhan vitamin D dan vitamin D dan kalsium. Pagi kita coba dengan susu skim 200 ml. Kemudian ditambahkan dengan sereal 1 cup atau kurang lebih 85 gram. Kemudian makan siangnya ada daging, ada 1 iris lah, keju, kemudian sayurnya ada selada, ada tomat, kemudian ada roti gandum. Jadi nanti kita bikin seperti apa ini ya? Seperti sandwich. Saya kayak gitu ya. Nanti kalau kita rubah menjadi makanan harian kita juga bisa. Kemudian ditambah dengan apa? Salad. Ini salad, daun salad ini salad yang ada variasi proteinnya. Di sini saya masukkan telur rebus. Kemudian di snacknya kita ambil buah. Buahnya yang memang kandungan kalsiumnya juga cukup. Jeruk, pepaya, dan kurma. Kemudian makan malamnya, ini ada proteinnya. Kita ambil dari dada ayam. Kemudian ada brokoli. Kemudian ada nasinya, kita pakai nasi merah ya. Dan selanjutnya sumber protein nabatinya ada tahu dan tempe. Serta buahnya ada stroberi atau alpukat. Nah, ini contoh makanan. Sehingga kalau kita lihat kandungan nutrisinya sudah mencukupi. Vitamin D-nya sekitar 400 international unit. Kalsiumnya 1560 mg. Ini contoh. Karena sudah terbukti bahwa asupan makanan kita menurut Kemenkes ini, data yang sudah pernah diambil tahun 2008, asupan kalsium masyarakat Indonesia itu rata-rata nggak sampai 300 dan vitamin D-nya juga kurang sehingga berisiko terjadinya osteoporosis. Nah, kemudian dari semuanya yang setelah saya paparkan ini, sedikit saya akan memberikan closing statement terkait dengan osteoporosis. Pertama adalah kejadian osteoporosis ini semakin meningkat. Ini linear dengan semakin tingginya harapan kualitas hidup. Dan ini tentunya harus juga kita perhatikan. Ada sisi negatifnya. Salah satunya adalah kalau kita tidak perhatikan adalah osteoporosis. Kenapa? Karena osteoporosis ini disebut silent disease. Silent disease artinya dia tidak menampakkan gejala-gejala yang nyata, namun kadang penderita datang ke rumah sakit sudah dengan keluhan, misalkan nyeri, bongkok, dan bahkan patah tulang.
dan itu biayanya cukup tinggi serta akan menurunkan kualitas hidup. Kemudian pencegahan akan lebih baik. Salah satunya adalah dengan nutrisi seimbang. Selain itu, jika memang para ibu-ibu sudah usia 50 tahun atau masa menopause, saya pikir lebih bagus juga atau saya sarankan untuk melakukan screening terhadap bone mass densitometry, bone mass densitometrinya, yaitu kepadatan massa tulangnya. Mungkin di Rumah Sakit Tabanan sudah bisa ya dengan ultrasound, dengan paling tidak untuk men-screening saja. Dan ini semuanya perlu dikerjakan dalam satu tim, karena untuk menentukan ini pas sudah mengalami menopause kita perlu bagian obstetrik ginekologi, kemudian untuk menentukan riwayat penyakit metabolik dan penggunaan obat kita perlu dokter penyakit dalam. Kemudian untuk patah tulangnya tentu dokter ortopedi, dan untuk melatih exercise yang tepat kita perlu rehab medik, sehingga diperlukan suatu tim untuk mempunyai suatu tim khusus untuk osteoporosis. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada sharing silahkan, atau masukan-masukan atau pertanyaan. Terima kasih, matur suksma. Oke, terima kasih Dok atas pemaparan materinya, sudah sangat baik sekali. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ini Dok, yang masuk melalui siaran langsung YouTube kami, Facebook maaf. Itu pertanyaannya begini Dok, bagaimana cara memenuhi kebutuhan kalsium bagi anak yang alergi susu sapi? Nah, seperti yang dokter jelaskan tadi, salah satu pemenuhan kalsium adalah melalui susu. Nah, jika seorang anak alergi terhadap susu sapi, apakah kebutuhan kalsiumnya dapat digantikan dengan mengonsumsi susu jenis yang lain? Mungkin, Dok. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi sumber kalsium itu bisa kita dapatkan dari sumber makanan hewani dan nabati, ya. Nah, kalau yang hewani paling gampangnya memang dari ini, dari susu dan hewani. Tapi misalkan alergi Dok, saya nggak bisa makan atau alergi dengan produk hewani, bisa dilakukan dengan produk susu yang dari nabati. Nah, termasuk tadi sudah saya sebutkan bahwa sumber kalsium itu juga banyak terdapat dalam biji-bijian juga. Nah, cuman yang harus diperhatikan begini, memang sumber kalsium baik ataupun vitamin D yang terbaik memang dari hewani penyerapannya. Tapi kalau memang ada kontraindikasi atau permasalahan tidak bisa diambil dari sumber nabati. Kalau susu dari mana? Susu dari kedelai ada kalsiuman, kandungan kalsiumnya. Ya, kemudian kita ambil dari biji-bijian. Jangan lupa biji-bijian seperti kacang itu tinggi kalsiumnya juga. Kemudian dari sayur adalah brokoli, jangan lupa brokoli juga tinggi. Makanya nanti di menu yang saya berikan tadi sudah ada variasi dari ketiga makanan, baik hewani, nabatinya, ada tahu tempenya juga, hewani, nabati, ada semuanya sumber makanan baik kalsium maupun vitamin D. Untuk sementara itu dulu ya jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Dok atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan penjelasan ya. Nah, selanjutnya nih Dok, lagi satu pertanyaan tentang konsumsi buah. Nah, ketika seseorang konsumsi buahnya kurang, namun rutin mengonsumsi multivitamin, gitu Dok, pengganti mungkin ada multivitamin yang diminum, apakah ini tidak bermasalah karena katanya sering bergadang gitu Dok mengerjakan tugas. Nah, bagaimana sebaiknya Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling ideal memang nutrisi, baik makro ataupun mikronutrien. Nah, vitamin ini masuk ke mikronutrien sebagian ya, vitamin dan mineral. Yang terbaik memang semuanya dari sumber alami. Kami tetap menyarankan ambillah semua kebutuhan nutrisi itu dari makanan alam. Sederhananya
makanan yang alam itu apa? Ya, makanan yang tumbuhnya dari tanah yang kita olah. Namun kan ada beberapa masalah yang menyebabkan asupan itu tidak cukup. Nah, di sanalah baru kita memerlukan suplemen ya. Misalkan contoh ini yang gampang, vitamin C misalkan. Kita kan paling gampang dapetin dari buah, vitamin D sudah saya sebutin tadi, dari paparan sinar matahari, kemudian dari beberapa sumber makanan, kalsium juga demikian. Namun jika karena satu dan lain hal, kebutuhan itu tidak tercukupi, misalkan pada orang tua, nah itu perlu kita berikan suplemen. Nah, suplemennya juga kita bisa pilihkan nanti. Nah, ini perlu dikonsultasikan ke dokter Anda ya, pilihan suplemen yang seperti apa yang bisa diberikan sebagai pengganti mikro, nutrien, vitamin, dan mineral. Ya, terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih sekali atas penjelasannya dan waktunya. Semoga semeton rumah kita mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai pencegahan daripada osteoporosis ini. Nah, dapat saya simpulkan, Dok, perbincangan kita pada hari ini. Ya, semeton dapat saya simpulkan, kesehatan tulang dapat dipenuhi dari bayi dalam kandungan ya, semeton. Jadi, kalsium, protein, vitamin D itu merupakan nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang dan dapat dipenuhi dengan cara kita memakan makanan yang bergizi dan beraneka ragam. Gizi seimbang begitu guys, semeton. Nah, kepadatan tulang juga dipengaruhi apabila kita rajin melakukan aktivitas fisik, kita berolahraga secara teratur, serta menghindari gaya hidup yang tidak sehat. Nah, untuk itu juga semeton dapat melakukan screening kepadatan tulang untuk mengetahui masa tulang itu sendiri sehingga dapat melakukan pencegahan secara lebih awal. Begitu yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada Dr. Suma atas waktunya. Mungkin kita akan bertemu lain kali, Dok, di Bincang Sehat berikutnya dengan topik yang berbeda. Sebelum saya akhiri, semeton, saya juga ingin memberikan sedikit informasi kepada semeton tentang layanan pendaftaran di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Saya akan men-share screen. Oke. Nah, semeton, bagi semeton yang memiliki keluarga yang melakukan perawatan rawat jalan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, sekarang tidak perlu lagi ragu untuk kontrol, karena kami menyediakan pendaftaran rawat jalan melalui aplikasi WhatsApp, sehingga memudahkan semeton agar tidak mengambil nomor antrian lagi. Nah, caranya sangat gampang, semeton tinggal ketik nama, alamat, kemudian jaminan semeton, BPJS atau umum, dan poliklinik yang dituju. Kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Rumah Sakit Tabanan di 081 909 009 544. Nah, pendaftaran ini dapat semeton lakukan 1 hari sebelum pasien kontrol ke poliklinik dari pukul 8 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kemudian ketika semeton sudah mendaftar, keesokan harinya semeton hanya tinggal mengkonfirmasi daripada pendaftaran tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan kembali kepada semeton, jangan ragu untuk berkunjung ke Rumah Sakit Tabanan jika sakit, karena Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan aman, Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan peduli. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.